Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita telah belajar tentang gerak lurus. Adakah yang masih ingat apa itu gerak lurus? Ya, benar. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Pada hari ini, kita akan membahas tentang gerak parabola. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan suatu contoh. Misalnya, Ananda sedang melakukan pembelajaran olahraga, yaitu sedang melakukan permainan bola basket. Pada saat itu, Ananda diminta untuk mensyuting atau melemparkan bola basket ke dalam ring. Bagaimanakah lintasan dari bola basket tersebut? Gerak apakah namanya yang dilakukan oleh bola basket? Apa saja besaran-besaran yang terdapat dalam gerak pada bola basket? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari ikuti pembelajaran kita pada hari ini. Gerak parabola. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas gerak parabola, yaitu KD 3.4, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut magnafisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.4 mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan magnafisisnya. Pada materi pertemuan hari ini, kita akan membahas yaitu definisi dan besaran, apa itu gerak parabola, serta besaran gerak parabola, yaitu yang pertama tentang posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola. Yang pertama, mari kita masuk ke definisi. Sebelumnya, seperti yang telah Ibu katakan tadi, gerak parabola memiliki banyak sekali contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu pada saat kita bermain bola basket, pada saat akan men-syuting bola, maka kita menerapkan gerak parabola. Sebelum itu, mari kita lihat simulasi yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Adalah salah satu contoh simulasi dari gerak parabola. Di sini kita punya sebuah meriam dan kecepatan awalnya yaitu 15 meter per second dengan arah tembakannya 45 derajat. Sekarang mari kita coba simulasinya. Ananda dapat melihat bahwa di setiap sini terdapat titik nih. Ini apa? Titik yang berwarna hijau ini kita katakan dengan titik tertinggi. Di mana titik tertinggi dari tembakan ini ialah 5,73 meter. Nah, di setiap jalur dari atau lintasan dari gerak ini terdapat titik-titik. Nah, yang mana kita dapat mengatakan bahwa setiap jalur atau lintasan yang dilalui oleh benda memiliki kecepatan dan posisi yang berbeda. Di sini kita dapat lihat bagian yang ini, yang lurus, yang searah dengan sumbu X, kita namakan sumbu X dan kecepatannya Vx, dan yang ini kita namakan sumbu Y dan kecepatannya Vy. Lalu apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y ini? Kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Dari simulasi yang telah kita lihat tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola adalah gerak dengan lintasan berbentuk parabola.
Gerak parabola terjadi dari hasil perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk GLB dan GLBB ini telah kita pelajari di minggu lalu. Gerak parabola. Di sini misalnya ketika kita ingin menendang bola dalam permainan sepak bola, kita menendang bola ke arah gawang, di mana di sini kita memiliki komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada vektor, kita juga telah belajar tentang komponen-komponen yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini, arah sumbu Y merupakan gerak GLBB. Kenapa? Karena pada sumbu Y berarti yang arah ke atas. Ketika benda bergerak ke arah ke atas, ia dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga kecepatannya dipengaruhi oleh gravitasi dan berubah tergantung gravitasi dan waktunya. Sementara arah sumbu X kita katakan gerak lurus beraturan, karena pada sumbu X merupakan gerak lurus biasa dan kecepatannya konstan. Yang kedua yaitu besaran gerak parabola. Besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak parabola? Pada hari ini kita akan membahas yaitu besaran yang pertama, posisi dan kecepatan benda. Silahkan Ananda perhatikan gambar berikut ini, di mana di sini kita misalkan anak ini ingin menendang bola agar masuk tepat di gawang. Lalu ia memiliki kecepatan V0 dan kecepatan terhadap sumbu X-nya yaitu V0X dan kecepatan terhadap sumbu Y-nya yaitu V0Y dengan sudut atau arah tembakannya yaitu alfa. Di sini misalnya kita ambil di sembarang titik, misalnya di titik ini, kita katakan berarti kita juga memiliki nilai VY dan Vx-nya. Lalu, kenapa di titik ini kita tidak memiliki nilai VY? Nah, titik ini kita katakan dengan titik tertinggi atau kita katakan nilai VY-nya sama dengan 0. Pada pembelajaran gerak lurus berubah beraturan minggu lalu, kita telah belajar ketika suatu benda mencapai ketinggian tertentu, maka kecepatannya sama dengan 0. Karena hal itu, benda ini telah mencapai ketinggian maksimum, sehingga nilai VY-nya sama dengan 0. Lalu, pada titik yang ini, di titik terakhir yang ini, kita juga memiliki nilai VY dan Vx, dan pada titik inilah nilai atau X-nya bernilai maksimum atau jangkauan pada sumbu X-nya bernilai maksimum, dan ini jangkauan pada sumbu Y-nya bernilai maksimum atau Ymax. Ymax sama dengan Hmax, ketinggian maksimum, dan Xmax itu sama dengan jarak maksimum. Nah, sekarang kita kembali ke simulasi yang kita lihat tadi, di mana di sini dapat kita lihat bahwa Ymax-nya itu ketika di titik ini dan Xmax-nya yaitu 23,8 meter. Sementara ketinggian maksimumnya seperti yang kita lihat tadi yaitu 5,73 meter. 45 derajat ini merupakan arah tembakannya, atau kita dapat menentukan berapa arah tembakannya jika kita mengetahui nilai kecepatan terhadap sumbu Y dan kecepatan terhadap sumbu X. Besaran gerak parabola.
Karena pada sumbu X merupakan GLB, maka di setiap titik nilai kecepatan terhadap sumbu X atau Vx sama dengan nilai V0 X. Di sini, hal ini disebabkan karena pada gerak lurus beraturan, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus yang memiliki kecepatan konstan. Nah, yang kedua yaitu karena pada sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka di setiap titik nilai kecepatan terhadap sumbu Y atau VY dipengaruhi oleh gravitasi. Hal ini dikarenakan benda itu merupakan gabungan dari gerak vertikal ke atas sehingga dipengaruhi oleh gravitasi. Yang pertama, sekarang kita analisis dulu besaran pada gerak parabola terhadap sumbu X. Di sini kecepatannya yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha. Mengapa? Coba Ananda perhatikan gambar ini. Di sini ini adalah V0, ini adalah V0x dan ini adalah V0y dengan sudutnya yaitu alpha. Kita telah belajar di vektor bahwa tentang komponen-komponen vektor ketika kita ingin menguraikan vektor, maka jika kita mencari nilai Vx-nya, maka kita lihat di mana letak sudutnya. Ketika sudut itu mengapit sumbu X, maka X lah yang cos. Di sini alfa terletak di antara V0 dan sumbu X, maka nilai V0 X yaitu cos alfa. Lalu jarak sama dengan X sama dengan Vx dikali T. X ini sama dengan S. Namun kenapa dikatakan X? Karena yang kita cari yaitu jarak terhadap sumbu X, sehingga X sama dengan Vx dikali T. Rumus ini merupakan rumus awal dari S sama dengan V dikali T atau V sama dengan S per T, di mana Vx adalah kecepatan ke arah sumbu X dengan satuan meter per second, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second, X adalah jarak dalam arah sumbu X dengan satuan meter, dan T yaitu waktu dalam satuan second. Sekarang yang kedua yaitu sumbu Y. Karena telah kita ketahui tadi bahwa nilai untuk V0x-nya adalah V0 cos alpha, maka sudah pasti V0y-nya yaitu V0 sin alpha. Karena ia dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu merupakan dari gerak vertikal ke atas, maka Vy-nya sama dengan V0 sin alpha dikurang GT. Dengan jaraknya yaitu V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Y ini sama dengan sebelumnya yaitu S. Namun Y di sini artinya jarak dalam arah sumbu Y. Vy-nya kecepatan ke arah sumbu Y dan G-nya yaitu percepatan gravitasi. Lalu bagaimana jika yang ditanya itu nanti ialah pada sembarang titik? Maka kita dapat menentukan vektor kecepatannya yaitu V sama dengan Vx I ditambah Vyj. Apa itu vektor kecepatan? Vektor kecepatan ini kita gunakan jika yang ditanyakan nanti yaitu persamaan. Persamaan dari apa? Dari gerak parabolanya. Nah, I dan J ini merupakan vektor dari Vx dan Vy. Rumus Vx tadi kita ketahui V0 cos alpha, dan rumus Vy tadi kita ketahui V0 sin alpha dikurang GT. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin mengetahui besar kecepatannya? Maka setelah kita dapatkan nilai
pada persamaannya yaitu V 0 cos alfa ini, kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan akar Vx kuadrat, ini Vx nya, dan Vy kuadrat, dan yang ini adalah yang Vy. Oke, lalu untuk menentukan vektor posisi, R atau vektor posisi sama dengan Xi ditambah Yj, di mana rumus X-nya tadi ialah Vxt dan rumus Y-nya itu V 0 sin alfa T dikurang setengah Gt kuadrat. Lalu setelah kita dapatkan dari persamaan ini, kita masukkan nanti nilai R itu sebelum ini, yaitu ada nilai R terhadap waktu atau RT. Jadi setelah kita dapatkan persamaannya, kan ini ada nilai T dan di sini juga ada nilai T. Maka nilai T ini kita ganti dengan posisi waktunya. Misalnya ditanya ketika T-nya 2 second, maka nilai T di sini di X dan di Y akan kita ganti, sehingga nanti kita dapatkan R-nya nilai X di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah peluru ditembakkan dari tanah mendatar dengan kecepatan awal 40 meter per second. Sudut elevasinya yaitu 53 derajat dan G atau percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Tentukan yang A persamaan kecepatannya, yang B kecepatan peluru pada saat T sama dengan 2 second, yang C persamaan posisinya, dan D yaitu posisi peluru pada saat T sama dengan 2 second. Dari soal yang tadi, kita dapat mengetahui nilai V 0-nya yaitu 40 meter per second, alfanya yaitu 53 derajat. Dari alfa ini yang nilai 53 derajat, kita dapat mengetahui cos alfa yaitu 3/5 dan sin alfa yaitu 4/5. Lalu juga diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya yaitu persamaan kecepatannya atau vektor kecepatan V. Yang kedua yaitu kecepatan ketika 2 second. Yang ketiga itu persamaan posisi atau vektor posisi. Dan yang keempat yaitu posisi ketika 2 second. Pertama kita cari dulu nilai persamaan kecepatannya atau V. V ini kita ketahui tadi rumusnya yaitu V sama dengan Vx, ini adalah vektor I, dan Vy, itu vektor J. Vx itu rumusnya ialah V 0 cos alfa ditambah Vy rumusnya ialah V 0 sin alfa dikurang Gt. Ini I, ini J. Nah, sekarang V 0-nya yaitu 40 meter per second cos 53. Ini I ditambah V 0 sin alfa berarti 40 meter per second sin 53 dikurang G-nya 10 dan T-nya tetap kita masukkan T karena kita di sini mencari persamaannya. Maka kita dapatkan 40 meter per second cos 53 itu tadi 3/5 I ditambah 40 juga dikali dengan sin 53 yaitu 4/5, yang tadi 3/5 ya, maaf Ananda, dikurang dengan 10T. Maka ini sama dengan 40, ini 5, 8 berarti 24 meter per second, ini I ditambah 40, ini 8 berarti 32 dikurang 10T dan ini J. Untuk apa dibuat I dan J? Agar Ananda bisa memisahkan antara Vx dan Vy, karena untuk dalam vektor kecepatan yang dalam vektor itu ini tidak bisa kita jumlahkan. Jadi nanti jika tidak dipisahkan takutnya Ananda menjumlahkan 24 ditambah 32. Oke, sampai di sini kita telah mengetahui
vektor kecepatannya. Lanjut yang B. Ditanya V kecepatan ketika 2 sekon. Nah, baru kita ganti nilai T yang terdapat pada persamaan ini. Nah, V-nya kan sama dengan 24 meter per second, ini I, ditambah 32 dikurang 10 T, ini J. 24 meter per second I ditambah 32 dikurang 10 T-nya 2 kali 2, dan ini J. Jadi sama dengan 24 meter per second ditambah 32 dikurang 20. Berarti 24 meter per second, 32 dikurang 20, 12 J. Ini meter per second juga ya. Berarti kita dapatkan ini nilai Vx dan ini Vy. Nah, maka setelah kita dapatkan nilai Vx dan Vy tadi, kita bisa menentukan V-nya yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, dimana Vx-nya kita dapatkan tadi 24 kita kuadratkan ditambah 12 kuadrat. V sama dengan akar dari 24 kuadrat itu 576 ditambah 12 kuadrat 144, sehingga V sama dengan akar dari 720, atau V sama dengan 26,8 meter per second. Nah, kita masuk ke soal yang C, yaitu ditanya persamaan posisi atau vektor posisi. R sama dengan X I ditambah Y J. X-nya itu apa? Rumus X-nya yaitu Vxt kali I ditambah Y-nya V0 sin alfa dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sekarang kita tahu bahwa Vx itu kan V0 cos alfa, maka Vxt itu sama dengan V0 cos alfa dikali T. Maaf Ananda, ini harusnya V0 sin alfa T. Berarti kita bisa mendapatkan nilai R-nya itu Vxt. Kita cari satu-satu dulu biar gampang, biar tidak terlalu panjang juga. Vxt I-nya kita cari dulu. Vxt itu sama dengan V0 cos alfa T. Ini sama dengan V0-nya 40 cos alfa dikali waktunya tetap T. 40 cos alfa yaitu 3/5 dikali T, sehingga ini 8, kita dapatkan 24 T. Sekarang kita cari nilai dari Y-nya. Ini berarti nilai X. X. Nah, kita cari nilai Y, itu V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya 40, sin alfa 4/5, kita kali dengan T, dikurang setengah G-nya 10, kita kali dengan T kuadrat. 8, berarti ini 32T dikurang 5T kuadrat, sehingga kita dapatkan vektor posisinya yaitu 24T ditambah 32T dikurang 5T kuadrat. Nah, sekarang kita cari posisi R-nya itu di mana? Kita cari dulu. Yang ini kan I, yang ini J. Kita cari dulu yang untuk koordinat. Dia nanti kan X, Y, koordinat X dan koordinat Y. Yang koordinat X berarti yang I kan, ini 24T. Berarti ini R ketika 2 sekon, berarti 24 dikali 2. Berarti sama dengan 48. Lalu untuk yang Y-nya 32T dikurang 5T kuadrat. 5T
kuadrat. Berarti ini 32 dikali 2 dikurang 5 dikali T-nya juga 2 kuadrat. Sama dengan 32 kali 2, 64. Dikurang 2 kali 2, 4 dikali 5, 20. Berarti kita dapatkan 44. Ini I, ini J. Ya kan? Ya, jadi kita dapatkan R atau posisinya yaitu untuk di sumbu X 48 dan di sumbu Y yaitu 44. Sekian materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, silahkan ditanyakan jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami dan masih ragu pada diskusi kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.